Shalom semuanya, adik-adik sekalian. Aduh capek, habis lompat. Aduh, yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini. Hari ini adalah ibadah yang sangat spesial. Seperti yang minggu lalu kakak kasih tahu ya. Seperti minggu lalu kakak kasih tahu di pengumuman bahwa hari ini adalah ibadah spesial, ibadah gabungan untuk memperingati yang hari Senin kemarin kita rayakan. Apa tuh ya? Kemerdekaan Indonesia. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan dan yang lebih keren lagi gitu ya. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Harus semangat ya, karena ini adalah ibadah yang spesial. Semuanya harus lebih ekstra semangat, oke? Nah, kita mau memulai, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kita semuanya. Kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Nyanyi sama-sama kakak ya. Dengan sikap yang baik kita mau nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Coba kakak mau dengar suara adik-adik sekalian. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
kasih Tuhan bahwa Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kami semua. Hari ini kami masih boleh beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati kami, menjadikan kami anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Tolong kami, sertai kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia dalam setiap peribadatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau melanjutkan pujian kita ya adik-adik ya. Nah, berhubung kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan. Pasti adik-adik ikut upacara bendera kan semuanya. Nah, dalam upacara bendera ada tuh satu pasukan gitu ya, satu kelompok pasukan yang jalannya seperti ini. Atau juga ada yang naik kuda gitu ya. Ada juga yang bawa senjata siap menembak penjahat yang mau mengacaukan perayaan bendera ya. Pung gitu. Nah, kita mau nyanyi nih. Kita sebagai pasukan, kita juga pasukan ya. Kakak, adik-adik semua itu adalah pasukannya Tuhan Yesus. Kita disebut sebagai Laskar Kristus. Harus berani, oke? Kita mau nyanyikan pujian ini. Saya adalah Laskar Kristus. Pakai gerakan ya semuanya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Adik-adik keren banget ya semuanya ya. Semangat semua, kakak suka dan Tuhan juga pasti senang ngelihat adik-adik sekalian gitu ya. Semangat untuk memuji Tuhan. Yuk, sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau belajar nih
firman Tuhan dari teman kakak sendiri ya. Nanti kita lihat siapa sih teman kakak bilang, Kak Thomas, saya mau dong Kak Thomas share firman Tuhan di sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Ya gak apa-apa, nanti ada teman kakak gitu ya. Tapi sebelum itu kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyi satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan sikap hati, dengan sikap yang baik, menyiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini ya adik-adik ya. Ambil sikap doa, kita nyanyi pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Mari sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kita mau berdoa. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang akan dibagikan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati papa mama kami, kakak-kakak kami ya Tuhan, yang senantiasa, yang selalu menolong kami untuk kami boleh mengerti cerita firman Tuhan, dan kami boleh mengenal Tuhan melalui cerita-cerita dan pembacaan Alkitab kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, seperti janji Kak Tom gitu ya. Hari ini ada teman Kak Tom yang datang jauh sekali di luar Indonesia gitu ya. Siapa kira-kira? Kemarin dia WhatsApp kakak. Halo Mr. Thomas. How are you gitu ya. Dia pakai bahasa Inggris teman-teman gitu ya. Tapi mungkin dia sudah belajar bahasa Indonesia karena mau menyampaikan firman Tuhan buat kalian semua gitu ya. How are you Mr. Thomas? Kakak jawab, I'm fine gitu ya. Bener ya, I'm fine ya. I'm fine Mr. Masih disensor, gak boleh tahu. Nanti biar dia yang perkenalan diri sendiri ya. I'm fine. Terus dia cerita, Mr. Thomas, aku mau cerita firman Tuhan di sekolah minggu GIA Surabaya. Lalu Kak Thomas tanpa pikir panjang gitu ya. Bukan gak mikir, tapi juga mikir gitu ya. Bahwa orang ini juga mau memberkati kalian semua. Oke, siap ya? Kita mau panggil dulu, bilangnya apa ya? Temennya Kak Tom gitu ya. Kita panggil ya sama-sama ya. Temennya Kak Tom. Siap? 1, 2, 3. Temennya Kak Tom. Loh, mana orangnya? Belum ada. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Loh. Mana ya? Bentar. Coba kakak cari ya. Kakak mau pakai jurus menghilang dulu buat cari dia. Oke, siapa tahu dia masih ada di luar negeri. Kakak menghilang sebentar ya. Bye-bye. Hup. Saya ada di mana ini? Loh. Oh, ini sudah ada di gereja Islamasi Surabaya ya. Saya cari Thomas kok nggak ada orangnya. Yo, nang di Thomas tuh. Dasar menghilang. Gak tanggung jawab ya Kak Thomas ya. Oke, adik-adik semua, perkenalkan saya temannya Kakak Thomas ya. Seperti yang Kakak Thomas ngomong tadi, kalau saya dari luar negeri, mungkin kalau logat-logat saya kejawa-jawaan dikit, gak masalah ya. Oke, nah kenalkan adik-adik semua, nama kakak adalah Mr. Thompson. Siapa? Mr. Thompson. Saya berasal dari Yahudi, gitu ya. Saya adalah muridnya dari Om Paulus, gitu ya. Saya bernama siapa? Mr. Thompson. Lalu saya adalah murid dari Om Paulus. Oke ya, adik-adik semua, kemarin Mr. Thomas, I call him Mr. Thomas, gitu ya. Mr. Thomas asked me to isi, gitu ya, untuk cerita di sekolah minggu Gereja Islamasi Surabaya, gitu ya. Nah, adik-adik, saya dikasih tahu Mr. Thomas kemarin bahwa hari ini itu spesial untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Saya baru pertama kali tiba di Indonesia, barusan tadi ya teleportasi dari Yahudi sana, dari Israel. Cepat ya, pakai ilmu teleportasi. Nanti kalau adik-adik mau coba bisa hubungi Mr. Thomas di nomor di bawah ini. Oke? Nah, adik-adik sekalian, berhubung kemarin kalian semua
masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Yang keberapa ya? Sebentar, saya tanya Mr. Thomas dulu. Oh, yang ke-75 tahun. Sudah cukup tua ya, bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang merdeka gitu ya, caranya gayanya begini. Merdeka itu berarti itu berbicara tentang kebebasan. Gitu ya. Bangsa Indonesia, kalau mungkin adik-adik ada yang sudah belajar ya sejarah, adik-adik yang kecil-kecil, merdeka itu artinya bebas gitu ya. Merdeka dari para penjajah. Katanya di buku pelajaran sejarah Indonesia, ketika saya baca gitu ya, sebelum saya pergi ke sini memberitakan firman Tuhan buat kalian semua, saya baca sejarahnya Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Wih, lama sekali ya. 3,5 abad oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Portugis, oleh juga Jepang gitu ya. Jadi banyak sekali negara yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun. Wah, lama juga ya. Tapi berkat perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita gitu ya, pahlawan-pahlawan. Kemarin saya juga ditunjukin tuh sama Mr. Thomas gitu ya. Kalau banyak sekali gambar-gambar pahlawan-pahlawan Indonesia yang dipakai di dalam uang-uang kalian gitu ya. Jadi uang 10.000, 20.000, 100.000, 50.000, bahkan kemarin saya ngelihat gitu ya Mr. Thomas, dia pamer gitu ya, nunjukin uang baru yang 75.000. Wih, keren sekali itu uangnya ya. Jadi banyak sekali foto-foto pahlawan, karena perjuangan mereka akhirnya Indonesia boleh merdeka dari para penjajah. Nah, adik-adik tahu gak sih kalau sebenarnya bukan cuma bangsa Indonesia yang merdeka loh. Kita juga merdeka. Kita juga bebas gitu ya. Nah, kakak percaya kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita semua juga telah merdeka. Bedanya adalah kalau bangsa Indonesia itu merdeka karena perjuangan-perjuangan para pahlawan. Nah, kalau kita semua ingat ya, kita semua juga adalah orang-orang yang merdeka. Kita merdeka karena Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi diingat, kita bangsa Indonesia merdeka 75 tahun. Gitu ya. Nah, kita merdekanya lebih lama loh. Tahu nggak kita merdeka sudah berapa tahun? Ayo. Coba dihitung, Tuhan Yesus meninggal di kayu salib berapa tahun yang lalu ya? Kita sudah merdeka selama 2000 tahun. Wow. Lebih lama dari Indonesia. Tapi itu semua karena Tuhan Yesus. Bukan karena perjuangan kita, bukan karena perbuatan kita. Itu semua karena Tuhan Yesus yang sungguh amat baik mengasihi kita semua. Mengasihi saya, Mr. Thompson, dan juga mengasihi kalian, adik-adik sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Dan juga mengasihi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau para pahlawan Indonesia melawan para penjajah dengan apa? Masih ingat? Dengan bambu runcing gitu ya. Dilempar, bung, atau enggak pakai senjata. Nah, kalau kita merdeka karena apa? Ayo,
karena kematian Tuhan Yesus di atas salib. Kakak ulang lagi ya, sekali lagi ya, ini pentingnya. Nih, kalau para pahlawan Indonesia itu merdeka karena perjuangan mereka melawan para penjajah dengan bambu runcing, dilempar gitu ya, dan juga pakai senjata. Wih, yang main PUBG pasti hafal ya suara senjata ya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita merdeka karena kematian melalui apa? Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Keren ya? Nah, untuk itu kita perlu senantiasa bersyukur. Kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Kita menjadi orang Indonesia yang telah merdeka. Terlebih lagi, kita sebagai orang Kristen harus bangga karena kita sudah merdeka dari 2000 tahun yang lalu. Wih. Papa mama kalian belum lahir. Opa oma belum lahir. Mamanya opa oma belum lahir. Neneknya dari nenek kalian belum lahir. Mamanya dari nenek kalian belum lahir. Wih. Panjang yuk. 2000 tahun adik-adik sekalian. Lama sekali. Kita telah menjadi orang merdeka secara rohani kita. Kita yang dari orang berdosa, sama seperti negara yang dijajah gitu ya, tidak punya hak untuk diri mereka sendiri. Misalkan bangsa Indonesia dijajah 350 tahun. Berarti semua hasil bumi yang ada, semua orang-orang yang ada, itu semua tunduk, hormat, bukan hormat ya, tunduk gitu. Karena takut sama para penjajah. Sedangkan kita pun sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita juga tunduk sama dosa. Itu ya. Walaupun kita sekarang juga masih kadang-kadang suka jahil buat dosa, suka nggak benar buat dosa. Tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus selalu memerdekakan kita. Tapi jangan mentang-mentang selalu merdeka, kalian semua buat yang nggak baik terus ya. Itu namanya tidak menghargai karunia dari Tuhan Yesus. Itu tidak baik. Coba kita mau buka Alkitab kita ya, di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan kita hadir gitu ya, ada dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Sudah buka ya Alkitabnya ya, kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia ada di Perjanjian Baru. Galatia 5 ayat yang pertama. Bunyinya seperti ini. Nanti kalian juga ikutin gerakannya sama kakak ya. Hafalin ayatnya lalu ikutin gerakannya. Siap ya? Oke. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayo bisa ya semuanya ya. Ayo semuanya berdiri ikutin Mr. Thompson. Baca ayatnya. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuknya disilang gitu ya. Coba kakak Mr. Thompson kasih satu lagi kesempatan. Nanti Mr. Thompson mau coba adik-adik semua ya. Oke, sekali lagi. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mr. Thompson mau lihat adik-adik semua. Galatia 5 ayat yang pertama. Kayaknya belum bisa semua nih. Ayo Mr. Thompson kasih satu kali lagi kesempatan. Siap-siap ya semuanya ya. Bangkit berdiri dan ikuti gerakannya. Seperti yang tadi Mr. Thompson kasih contoh. Galatia 5 ayat yang pertama. Oke, Mr. Thompson percaya kalian semua pasti bisa gitu ya. Diingat ya, itulah ayat kita hari ini. Galatia 5 ayat yang pertama. Nah, tadi di ayatnya dibilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah loh, kok gitu? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh itu berarti kan benar gitu ya. Jadi kalau kita mau benar-benar merdeka, kalau kita mau benar-benar bebas, Kristus telah memerdekakan kita. Wah, adik-adik, itu berarti hanya oleh karena Kristus, Tuhan Yesus gitu ya, kita boleh merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari perbuatan kita yang jahat. Merdeka dari setiap perbuatan kita yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Nah, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari hal-hal tersebut. Nah, patut diingat ya, dan patut untuk kita senantiasa menghargai. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Merdeka itu mahal loh adik-adik. Ya, kalau pahlawan-pahlawan kita itu gugur gitu ya, meninggal di medan perang. Nah, adik-adik kalau mau melihat makam-makamnya ada di Taman Makam Pahlawan gitu. Itu pahlawan-pahlawan kemerdekaan RI gitu ya. Mereka dihargai, mereka diberikan penghormatan supaya bisa ditaruh di sana. Nah, kita juga harus belajar menghormati apa yang telah Tuhan Yesus berikan, yaitu kemerdekaan dari dosa. Oleh sebab itu di ayat selanjutnya ya tadi ya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, maksudnya apa tuh adik-adik tuh? Maksudnya adalah kita harus terus berdiri yang kuat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berdiri artinya senantiasa mau tunduk dan taat akan setiap perintah Tuhan, akan setiap firman Tuhan yang telah kita terima. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya jangan mau lagi menjadi hambanya dosa. Jangan mau lagi menjadi pelaku dosa. Bisa gak adik-adik? Bisa, tapi susah. Ya benar ya, susah ya kayak gitu ya. Tapi ingat, Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Ingat ya, peristiwa Pentakosta bulan Mei kemarin, saya dikasih tahu oleh Mr. Thomas gitu ya, kalau dia telah membawakan gitu cerita firman Tuhan tentang Roh Kudus. Wah, Roh Kudus itu keren. Roh Kudus itu penghibur dan penolong. Sama, meskipun kita sulit untuk tidak berbuat dosa, meskipun rasanya pengen banget buat dosa terus, karena susah ya. Tapi Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus
untuk hadir dalam hidup kita, membantu kita, menolong kita, untuk kita boleh melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Jadi ingat ya, karena kita telah merdeka dari dosa, jangan mau lagi dijajah sama dosa. Bangsa Indonesia saja sudah merdeka, pasti gak mau lagi dijajah sama negeri-negeri yang lain. Gak mau lagi dijajah sama misalkan Belanda dan lain-lain. Gak mau. Nah kita pun karena kita telah merdeka, kita juga tidak mau lagi menjadi pelaku dosa. Gitu ya. Nah hari ini kita belajar dari Mr. Thompson, tentunya dari firman Tuhan, dari Tuhan itu sendiri. Kasih hikmat ke Mr. Thompson supaya bagikan hal ini ke teman-teman semuanya gitu ya. Ingat, kemerdekaan Indonesia itu juga kita peringati, menjadi peringatan gitu ya. Kalau kita juga telah merdeka menjadi orang percaya 2000 tahun yang lalu, di mana saat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, kita telah merdeka dari setiap dosa-dosa kita semua. Oke? Itu firman-Nya hari ini, semoga menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Mr. Thompson mau kembali ke Israel, mau pergi lagi, mungkin nanti Mr. Thompson panggil Mr. Thomas supaya dia bisa kembali lagi. Kasih satu pengumuman tadi kalau nggak salah Mr. Thomas itu punya satu pengumuman buat kalian. Tapi dia tidak mau kalau saya yang kasih tahu. Maunya dia sendiri yang kasih tahu. Gak apa-apa ya? Oke, sampai berjumpa kembali. Goodbye. Saya teleportasi lagi ya. 1, 2, 3. Boom. Where is Mr. Thompson? Tadi kakak tinggal sebentar, kok dia langsung pergi? Tapi mungkin sudah pamit sama kalian ya. Gak apa-apa. Oke. Gimana? Sudah dengar cerita firman Tuhan ya dari Mr. Thompson? Tadi kakak sempat dengar-dengar di belakang dia berbicara, dia ngomong tentang kemerdekaan. Berarti cocok gitu ya. Sesuai dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang Kak Thomas gitu ya, bukan Kak Thompson udah pergi tadi. Kak Thomas kasih tahu minggu lalu, kalau ada lomba gitu ya, untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan mengadakan lomba, ada 2 kategori yang mau dilombakan gitu ya. Yang pertama tentunya untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Sekali lagi untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil itu bisa membuat sebuah kolase gitu ya, atau bahasa Jawanya tempel-tempel gitu ya. Membuat satu tempel-tempel atau kolase yang bertemakan kemerdekaan. Bisa jadi bendera Indonesia atau hal-hal yang lain yang bertemakan kemerdekaan. Contohnya seperti ini nih. Boom. Nah, udah ya. Contohnya seperti itu. Itu untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Ingat ya, adik-adik kelas balita dan kelas kecil itu lomba untuk membuat kolase yang bertemakan tentang kemerdekaan. Gitu. Lalu untuk adik-adik yang kelas tengah sampai kelas besar, adik-adik semua akan lomba dengan membuat handicraft atau kerajinan tangan yang juga sama bertemakan kemerdekaan. Contohnya seperti ini. Sudah ya? Contohnya seperti itu tuh. Gampang lah, bisa lah kayak gitu ya. Oke? Nah, untuk adik-adik kelas tengah sampai kelas besar, sekali lagi membuat handicraft atau kerajinan tangan. Bertemanya kemerdekaan sesuai dengan contoh yang tadi adik-adik sudah lihat ya. Nah, batas pengumpulannya seperti apa tuh Kak Thomas? Batas pengumpulannya di
hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat depan. Berarti tanggal 28 Agustus. Nah, nanti setiap hasil karya yang telah adik-adik buat, yang kelas balita kecil membuat kolase, yang tengah besar membuat handicraft, itu nanti di-upload ke grup WA. Jadi minta tolong mama papanya kirim supaya bisa dilihat sama guru-guru sekolah minggunya gitu ya. Oke? Kirim ke grup WA paling lambat hari Jumat. Kalau yang di Darmo bisa kirim di grup WA-nya, grup orang tua Darmo, nanti bisa dilihat sama Kak Thomas atau juga sama Cici Tina. Lalu untuk yang di Bromo bisa dilihat sama Kak Rizka, Kak Luki, Kak Sheni, Kak Riris, Kak Thomas juga ada di sana. Oke? Lalu yang di Koblen, nah yang di Koblen juga sama, di-upload di grup Sunday School ya. Ada Kak Yanti, ada Tante Yanti, ada Kak Petrus, ada Kak Thomas juga. Kak Thomas di mana-mana ya. Lalu yang di Gateway. Yang di Gateway nanti bisa di-upload juga di grupnya. Ada Tante Juni, ada Kak Cherly dan juga ada C Shirley. Gitu ya. Mungkin nanti Kak Thomas juga ada. Kak Thomas mau ngeliat di Gateway seperti apa sih. Pasti keren-keren ya, nggak mau kalah sama yang lain, oke? Lalu yang di Pratama. Yang di Pratama itu juga di-upload di grup ya. Nanti dilihat sama Kak Hana. Nanti Kak Thomas juga bisa ngeliat. Kak Hana nanti akan kirimkan untuk Kak Thomas. Lalu yang di mana lagi? Yang di Tengger. Itu juga bisa di-upload di grup. Ada juga kan grupnya. Kak Thomas juga ada di sana. Nanti dikirim. Nanti bisa dilihat sama banyak orang di sana ya. Sama Pak Paidi, sama Mas Yanto, sama Kak Yanto, sama Kak Christian, sama Kak Atalia, sama Kak Nita, sama Kak Thomas juga, gitu ya. Banyak, oke? Jangan lupa ya. Lalu yang terakhir, yang paling keren, enggak ya, semuanya keren, sama semuanya ya. Di tembok gede, nah adik-adik yang paling lucu imut-imut di tembok gede, itu juga bisa buat kolase tentunya ya, karena semuanya masih cilik-cilik, masih kecil-kecil. Membuat kolase, nanti di-upload di grup, bukan di grup, nanti di-upload, dikirim ke Tante Foni, kirim ke Cece Foni. Nanti Cece Foni juga bakal kirimin ke Kak Thomas. Jadi Kak Thomas ada di mana-mana ya, bisa ngelihat hasil karya kalian semua, oke? Nah, siapa yang menang Kak nanti? Semuanya mau menang? Gak bisa, namanya lomba. Nah, artinya apa? Belajar memberikan yang terbaik. Menghasilkan kolase yang terbaik, menghasilkan handicraft yang terbaik. Gitu ya. Bisa buat sesuai dengan contoh yang tadi ditampilkan. Mau lihat contohnya lagi? Kakak kasih deh yang kolase dulu ya. Sudah? Sekarang yang handicraft. Sudah ya, udah 2 kali tuh contohnya tuh, harus yang terbaik. Oke? Nah, siap. Nah, sekarang jadi pemenangnya adalah tiap kelas balita kecil, tiap kelas tengah besar, itu yang dicari hanya satu orang. Jadi tiap cabang pemenangnya hanya akan ada 2 orang, gitu ya. Hanya ada 2 orang yang akan menang dari tiap cabang. So, make sure atau pastikan adik-adik semua itu boleh memberikan yang terbaik supaya bisa menang lomba. Yang belum menang, jangan sedih karena hasil kalian juga pasti bagus, gitu ya. Dan masih ada banyak kesempatan lomba-lomba berikutnya. Siapa tahu adik-adik juga bisa menang. Oke ya, siap ya lomba ya. Semangat, harus menghasilkan yang terbaik. Pokoknya kakak percaya kalian semua bisa menghasilkan hal yang keren abis gitu ya. Oke,
sampai di sini pengumuman kakak terkait dengan lomba. Dan kita juga telah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, kita akan kembali lagi minggu depan dan hadiahnya atau pengumumannya akan kakak berikan itu mungkin minggu pertama bulan September. Karena kan harus dinilai dulu ya, gak bisa cepet. Mau kado yang bagus kan? Ya, tunggu ya. Minggu pertama bulan September nanti yang menang akan kakak umumkan dan juga akan dikirimkan hadiahnya. Siap ya? Terus semangat bersama-sama melayani Tuhan dan terus sama-sama gitu ya. Bersemangat dalam mengikuti lomba ini. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.